Rencana pembelian hotel baru, bagian 19. Kejadian semalam masih menyisakan kesedihan bagi Aldo. Wanita yang dicintainya telah tega berbuat serong di belakangnya dengan atasannya sendiri. Ternyata Nana lebih memilih Rudy daripada Aldo yang sudah hidup menemaninya selama 3 tahun. Semula Aldo tidak begitu menanggapi kecurigaan dan gosip tidak baik tentang istrinya. Tapi semalam dengan kedua matanya sendiri, Aldo menyaksikan Nana yang sedang berjumbu mesra dengan atasannya di ruang kerja Rudy. Aldo pun murka dan langsung melayangkan pukulan secara membabi buta. Tidak peduli jika perbuatan Aldo masih berada di dalam kantor Rudy. Dan yang lebih menyakitkan, Nana yang seharusnya membelanya, ternyata dia lebih memilih Rudy dan meminta cerai dari Aldo. Aldo terbangun dari tidurnya. Dia tidak menemukan Nana berada di kamar. Ternyata kejadian semalam bukanlah mimpi. Wanita itu sudah benar-benar pergi dari hidupnya. Aldo belum terbiasa hidup tanpa ada Nana di sampingnya. Dan ternyata Aldo masih sangat mencintai Nana, meski wanita itu sudah menyakitinya dengan begitu kejamnya. Hatinya berkecamuk antara menyesal karena sudah mengusir Nana agar tidak kembali lagi ke rumahnya, dan di satu sisi lagi dia menyesal karena ternyata masih mencintai wanita itu. Sadarlah Aldo. Jangan membuang-buang waktu hanya untuk wanita yang selama ini berpura-pura mencintaimu. Aldo memejamkan kedua matanya. Setelah itu, dia bangkit menuju ke kamar mandi. Karena hari ini, dia harus tetap bekerja melakukan kewajibannya sebagai supir pribadi Pak Bagas dan juga asistennya. Setelah selesai bersiap-siap, dan tak lupa untuk sarapan meski hanya seorang diri, Aldo berangkat ke kantor dengan wajah murung dan juga lemas, seperti tidak punya tenaga dan juga semangat. Pak Bagas yang juga baru saja sampai di kantor melihat Aldo yang nampak begitu murung. "Kau kenapa Aldo? Pagi-pagi sudah murung seperti itu, ada masalah?" Pak Bagas begitu peduli kepada anak buahnya itu. "Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya kurang istirahat saja." Aldo menolak untuk bercerita pada Pak Bagas karena dia merasa jika masalah ini tidak perlu diketahui oleh orang lain. Pak Bagas bukanlah anak yang baru tumbuh dewasa. Dia sudah banyak pengalaman dan juga dia bisa mengetahui apa yang sudah mengganggu pikiran Aldo sehingga membuatnya murung di pagi hari ini. Bagas sudah bisa menduga kalau Aldo sedang ada masalah pribadi sehingga membuat pria itu nampak tidak bersemangat. "Saya tahu jika kau adalah anak yang baik, loyal dan juga pandai. Jangan sampai masalah-masalah lain menghambat pekerjaanmu," ucap Bagas penuh penekanan di setiap kata-katanya. "Sebagai asisten pribadiku, kau harus bisa mempelajari dan juga mengamati mengenai bisnis yang aku jalani, supaya nanti kau bisa berdiri di kakimu sendiri tanpa harus lagi menjadi karyawan dan bawahan orang lain terus," ucap Bagas kemudian. Aldo hanya diam dan mengangguk hormat sebagai tanda
Dia mendengarkan dan menerima ucapan dari atasannya itu. Katakan pada semua staf dan juga direksi di kantor ini, saya akan melakukan meeting 10 menit lagi. Aldo menganggukkan kepalanya. Meskipun suasana hatinya sedang kacau, tapi dia harus bersikap profesional dan tidak mencampur adukan mengenai masalah pribadinya ke dalam pekerjaan. Aldo pun bergegas untuk memberitahu semua direksi dan staf untuk segera bersiap rapat bersama Pak Bagas. Semuanya sudah siap, Pak. Aldo memberitahu Pak Bagas yang sedang berada di ruang kerjanya jika rapat akan segera dimulai. Terima kasih banyak, Aldo. Pak Bagas sekarang keluar dari ruang kerjanya menuju ke ruang rapat. Di sana sudah ada para staf dan juga pimpinan di perusahaan cabang yang akan menghadiri rapat hari ini. Semua berkumpul di ruang rapat dan Aldo pun ada di sana karena dia bekerja sebagai asisten pribadinya Pak Bagas, sehingga harus selalu berada di dekat pria itu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Bagas, jika Aldo harus mulai memperhatikan dan juga mempelajari mengenai bisnis yang selama ini ditekuni oleh Pak Bagas. Pembahasan rapat kali ini tentang adanya tawaran hotel yang berlokasi di Semarang yang akan dijual kepada Pak Bagas. Dalam rapat tersebut hadirlah Silvi. Dia adalah general manager hotel yang baru dibeli oleh Pak Bagas beberapa waktu lalu. Hadir juga perwakilan dari perusahaan hotel lain yang akan ditawarkan kepada Pak Bagas yang diwakilkan oleh Pak Randy. Pria itu juga merupakan kekasih dari Silvi, putri Pak Bagaskara. Saya berani jamin jika Pak Bagas membeli hotel ini, bisa dipastikan jika perusahaan Pak Bagas akan semakin berkembang besar. Apalagi kalau hotel ini nanti dikelola oleh Silvi, karena memang kemampuan Silvi sudah terbukti. Randy menyampaikan dan berusaha untuk meyakinkan Pak Bagas serta semua orang yang hadir di acara rapat tersebut jika hotel yang berlokasi di Semarang harus dibeli oleh Pak Bagas. Mengenai prospek ke depan hotel itu bagaimana? Karena perusahaan kita belum ada perwakilan di sana. Barangkali itu bisa menjadi kendala dalam mengelola hotel itu. Tanya salah seorang dewan direksi. Tentu saja prospeknya sangat bagus. Pemiliknya mau menjual bukan karena hotel itu tidak laku, tapi dia sedang butuh dana besar dalam waktu dekat ini. Dan perusahaan Bapak bisa menjadikan hotel itu sebagai perwakilan kantor di sana seandainya hotel itu dibeli, jawab Randy, meyakinkan semua peserta rapat. Bagaimana menurut penilaian kalian semua? Pak Randy sudah menjabarkan seperti apa kemungkinan besar jika kita nanti benar-benar membeli hotel itu. Pak Bagas meminta pendapat dari pimpinan lainnya. Saya percaya kepada Pak Randy, karena beliau sendiri yang ditugaskan oleh pemilik hotel di Semarang untuk hadir di rapat ini. Kalau memang hotel tersebut sesuai dengan yang dimaksud Pak Randy, tentu saja akan memberikan keuntungan bagi perusahaan kita. Saya setuju, jawab salah satu dewan direksi. Kalau memang prospeknya bagus, saya siap untuk ditugaskan mengelola hotel itu, ucap Silvi ikut mendukung tawaran dari Randy kekasihnya itu. Begitupun dengan yang lainnya, karena mereka semua sudah mengetahui seperti apa kinerja Randy yang selama ini tidak pernah main-main dalam urusan bisnisnya. Ditambah lagi, Pak Randy adalah tunangan dari Silvi yang merupakan putri sulung Pak Bagas. Akhirnya, setelah mendengar semua keputusan peserta rapat,
Pak Bagas pun memutuskan untuk membeli hotel tersebut. Semua orang senang dan saling berjabat tangan pada sesama peserta rapat hari ini, termasuk Sylvie dengan Randy. Setelah rapat selesai, Randy pun segera mencari tempat yang aman. Dia harus melaporkan mengenai hasil rapat hari ini kepada ayahnya. Randy sangat senang sekali. Rencana yang sudah disusunnya ini ternyata berhasil. Randy memastikan terlebih dulu jika tidak akan ada orang yang mendengar percakapannya dengan ayahnya, karena rencana ini hanya dirinya dan juga ayahnya yang mengetahui. Halo Pak, kita berhasil Pak. Om Bagas akhirnya setuju untuk membeli hotel itu. Dengan senang hati dan juga suara gembira, Randy menyampaikan kabar bahagia kepada ayahnya.